Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lutfi Aulia Akbar dengan NIM 2024 10 10 2085 dari kelas PAA B. Jadi, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas lembaga kerja mahasiswa 1 atau LKM 01 pada mata kuliah pemrograman matematika aplikasi. Jadi, untuk proyek kelas HP ini, saya memilih domain atau tema yaitu game Wuthering Wave. Alasannya, karena struktur data dalam karakter game ini itu sangat cocok untuk diimplementasikan ke dalam database relasional, di mana setiap karakter pasti terikat dengan elemen dan jenis senjata tertentu. Kemudian, di sini saya menggunakan sebuah teknologi, yaitu pemrograman C# dengan framework-nya yaitu ASP.NET Core Web API, dan untuk database-nya saya menggunakan MySQL. Kemudian saya akan lanjut ke demo database. Jadi di sini saya akan menggunakan Laragon. Nah, di sini saya menggunakan Laragon dan database-nya MySQL. Di sini eh, saya telah merancang sebuah 3 tabel yang saling berrelasi. Pertama ada tabel elemen. Jadi yang berfungsi untuk menyimpan segala jenis elemen yang akan berhubungan dengan tabel generator ini. Kemudian ada tabel weapon. Jadi tabel ini, weapon ini berfungsi untuk menyimpan data-data senjata yang akan digunakan. Kemudian ada tabel utama, yaitu tabel resonator ini. Eh, tabel ini, tabel utama ini atau resonator ini berrelasi dengan 2 tabel lainnya, yaitu tabel weapon types dan elemen menggunakan foreign key. Jadi setiap tabel ini sudah dilengkapi dengan kolom create add dan update add. Khusus untuk tabel resonator itu ada fitur tambahan, yaitu ada fitur delete add untuk menerapkan fitur soft delete itu. Oke, saya akan kasih contoh aja langsung di sini. Misal saya database, eh, tabel elemen. Di sini ada datanya. Jadi ID1 itu spektrum, deskripsinya like atribut energi, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau weapon, itu senjatanya ada sword, brandable, pistol, dan lain-lain, sesuai ID-nya masing-masing. Kemudian ada resonator, itu berisi karakter yang akan digunakan, seperti Rover, Jian, Yinlin, Jixia, Jiaxin, Sanhua, Jinxi, dan lain-lain. Seperti itu. Uh, Terlihat, saya sudah memiliki lebih dari 5 baris data. Ini untuk resonator ada 8, Weapon ada 5, Elemen ada 5, seperti itu. Setelah itu kita lanjut ke demo API. Di sini kita buka dulu VS Code-nya, kita jalankan. Nah, kalau udah ada tampilan seperti kayak gini, berarti berhasil untuk menjalankan kodenya. Dimana kita akan mencoba endpoint yang pertama. Oh sorry, kita jelaskan dulu endpoint-nya. Jadi ada endpoint get, post, get, put, and delete. Untuk endpoint get pertama ini, itu berfungsi untuk menampilkan segala macam data yang ada di database. Contoh, kita out dulu, execute. Nah, di sini akan muncul nih data yang sudah ditambahkan di database itu, kayak Rover, Jian, Yinlin, Xixia, Yaxie, Jetsi, dan lain sebagainya. Setelah itu, uh, saya akan mencoba endpoint get lagi. Nah, endpoint get ini berfungsi sebagai mencari data yang spesifik. Misal saya mencoba untuk ID 2 misal. ID 2, maka di sini akan tampil ID 2, nama Jian, hari 5, elemen 3. Seperti itu. Jadi untuk mencari data-data yang spesifik. Setelah itu saya akan mencoba endpoint post. Jadi endpoint post ini berfungsi sebagai tempat penambahan data. Misal saya ingin menambah suatu data dengan nama bebas atau apa aja, itu bisa. Saya filter out dulu, kita coba. Nah, perlu diperhatikan untuk mengisi ini khusus pada nama, rarity, elemen, dan weapon. Karena ID, create, add, update, dan delete itu sudah langsung diisikan oleh database.
Jadi kita bekerja semua, kita langsung copy. Misal di sini saya ganti nama menjadi eh Cartesia coba ya. Cartetia. Nah, maaf, Cartetia. Nah, Cartetia ini dengan nama Cartetia, arti 5, elemen 4, kita coba elemen 2 aja lah. Elemen 2 untuk weaponnya 1. Nah, kita execute, maka akan ada respon sukses karakter berhasil ditambahkan dengan ID 9, nama Cartetia, ID 5, elemen 2, dan weapon 1 seperti itu. Itu untuk endpoint di postnya. Setelah itu kita lanjut di endpoint put. Jadi endpoint put ini berfungsi sebagai tempat untuk merubah data yang sudah ada. Misal saya akan mengubah data Cartetia tadi di bagian tadi mana post. Nah, ini ID 9. Nah, kita ubah tuh untuk Cartetia itu. Coba ini udah try out dulu. Nah, ini kita ubah ke 9. Nah, kita ubah lagi di sini nih. Jangan lupa. Nah, di sini kita sebentar, ini kita copy paste dulu. Biar sama. Kita copy di sini. Nah, Cartetia kita coba Cartetia MBG coba ya. MBG. Nah, MBG rarity-nya kita coba 6. 6 ini 3, ini 2. Kita coba apakah berhasil. Kita execute. Oke, ada respon sukses. Message-nya data karakter berhasil diperbarui menjadi Cartetia MBG, rarity 6, elemen ID-nya 3, weapon ID-nya 2. Seperti itu. Maka di sini akan muncul data baru seharusnya. Kita muncul. Nah itu, Cartetia MBG, rarity 6, elemen ID 3, dan weapon ID 2. Tadi saya belum demokan kalau tambah baru ya. Sebentar, saya demokan lagi. Misal saya di sini pengen post lagi nih. Post, namanya beda. Oke, boleh. Nama beda saya di sini namanya lupa. Lupa. Ini tetap 5, ini 1, ini 1. Nah, kita execute. Nah, maka di sini sukses karakter berhasil ditambahkan. Namanya lupa. Kita lihat di ini ya, maka akan muncul lupa dengan ID 10. Seperti ini. Nah, setelah itu kita akan mencoba endpoint delete. Jadi endpoint delete ini berfungsi untuk menghapus data yang kita inginkan. Contoh, kita ingin menghapus lupa tadi itu. Kita lihat dulu ID berapa lupa. Lupa ID 10. Nah, kita hapus, bentar, kita cek dulu di bagian sini. Tadi itu get, apakah sudah ada semua? Kita lihat. Nah itu ada Cartetia MBG, ada lupa yang udah ditambahkan tadi. Setelah itu kita akan mencoba mendelete lupa ini. Apakah berhasil? Kita lihat. Lupa kita delete. ID-nya 10. 10. Kita execute. Nah, respon statusnya sukses. Karakter berhasil dihapus. Kita lihat di bagian sini. Get karakter dulu. Execute lagi. Tuh. Sudah tidak ada lupa ID 10. Tapi kita lihat database apakah ada. Oh, di database itu masih ada lupa. Cuman di red art-nya itu terisi itu 20 5 3 17 sesuai dengan kapan kita menghapus seperti itu. Nah, setelah itu kita mencoba skenario kalau gimana kalau error nih. Kalau error, oke, kita coba di bagian endpoint get. Nah, misal ya, saya mau mencari resonator dengan ID 99. Apakah ada? Kita lihat execute. Nah, di sini error. Karakter tidak ditemukan karena kita belum membuat ID 99. Nah, kita coba lagi di bagian delete lah, delete. Ini delete. Kita cancel dulu, kita out lagi. Kita coba kita delete bagian 16. Coba ya. Kita execute. Nah, statusnya itu error. Message-nya karakter tidak ditemukan karena emang tidak ada di bagian ID 16 seperti itu. Setelah itu kita lanjut pada bagian penjelasan kodenya. Jadi kita masuk dulu ke Visual Studio. Nah, di sini
Eh, saya saya buat lagi folder bernama model sama controller. Jadi model ini tuh berfungsi sebagai tempat representasi tabel database itu sendiri seperti ini. Kalau controller itu berfungsi sebagai jalannya logika API. Bentar, controller. Nah ini dia. Nah ini sebagai tempat berjalannya logika API itu. Misal di sini saya akan mencoba menjelaskan bagian HTTP. Nah, ini dia HTTP post ini. Jadi alurnya seperti ini. Jadi ketika ada sebuah request HTTP post masuk ke URL slash API slash resonator dengan membawa format JSON dari body request, maka data JSON itu akan otomatis di-binding ke dalam objek sysub bernama resonator. Ini dia resonator. Setelah itu, sistem akan membuka database, membuka koneksi ke database MySQL, yaitu ini. Setelah sistem membuka koneksi ke database MySQL, untuk mencegah namanya SQL injection, maka di sini saya menggunakan namanya parameter query. Jadi, nilai yang dikirim user itu tidak langsung digabungkan ke string SQL tersebut, melainkan dimasukkan menggunakan parameter seperti name, rarity, element ID, dan weapon type ID. Nah, jadi setelah ada perintah insert dieksekusi menggunakan execute non query, API akan mengembalikan status HTTP 201 create beserta responnya. Respon JSON yang mengonfirmasikan bahwa karakter itu berhasil ditambahkan. Jadi ini tuh untuk mencegah namanya uh, SQL injection seperti itu. Mungkin itu kalau untuk HTTP GET yang lain kayak ID terus post, put, dan delete itu sama aja kayak tadi, persis sama. Mungkin itu saja sih yang dapat saya sampaikan mengenai implementasi REST API untuk manajemen karakter routing web. Jadi seluruh kode dan file ini database SQL sudah saya taruh di repository GitHub. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.